Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Triana, SPD CGB Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Bulaili Rahmawati SPD SP, selaku guru kelas 3 SD Negeri 2 Adinilih. Assalamualaikum Bulaili. Alhamdulillah. Bulaili, gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Baiklah Bulaili, nah untuk kegiatan kita hari ini nanti saya akan menyampaikan observasi ya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu Leli lakukan di kelas. Nah, sebelum saya melakukan supervisi kelas, tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu Leli lakukan nanti. Nah, kenapa perlu kita lakukan percakapan terlebih dulu, Ibu? Ini supaya Ibu bisa melakukan persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar nanti lebih siap, lebih percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Nah, yang pertama, Ibu, tujuan pembelajarannya apa ini untuk hari ini? Dan pembelajaran yaitu satu, peserta didik itu tahap pada hewan mengalami proses. Yang kedua, peserta didik dapat membuat sama profil. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan pada metamorfosis sempurna dan tidak. Oke, baik Bu Leli. Jadi tadi Bu Leli menyampaikan ada 3 tujuan pembelajaran ya. Ada mendeskripsikan tahap siklus pada hewan yang mengalami metamorfosis, membuat siklus hidup metamorfosis, dan juga ada membandingkan siklus hidup metamorfosis yang sempurna dan yang tidak sempurna ya. Nah, untuk kegiatan tersebut, bagian area pengembangan apa yang ingin Ibu capai atau yang ingin saya untuk observasikan itu? Jadi yang ingin saya adalah pada pembelajaran inisiasi, budaya positif dan Oke, jadi ada area pengembangan berdiferensiasi, budaya positif, KSE. Ya, coba Ibu dapat jelaskan di bagian apa saja area pengembangan tersebut diterapkan Bu, dan kemudian rancangan apa yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? rencananya itu di bagian pembukaan ada budaya positif, di bagian inti ada visualisasi konten, proses dan produk, serta KSE di bagian penutup juga ada budaya strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional, tentunya menggunakan modul basic learning, metodenya menggunakan penjelasan, fungsi dan tanya jawab. Untuk medianya itu menggunakan video pembelajaran yang metamorfosis dan gambar metamorfosis. Oke, baik Bu, lengkap sekali ya Bu. Tadi dijelaskan di bagian pembukaan akan ada budaya positif. Di bagian ini nanti ada diferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Bagus sekali Ibu. Nah, oke, baiklah Bu Leli, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut Ibu? Setelah itu ya itu pada hari Sabtu tanggal 50. Oh begitu ya, baik Bu Leli. Nanti di hari tersebut saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan kegiatan supervisi. Akan saya lihat dan catat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Setelah nanti Bu Leli melakukan pembelajaran di kelas, kita juga adakan pertemuan kembali. Kita berbincang lagi ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya saya juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, sebelum diakhiri, saya izinkan saya bertanya sekali lagi Bu, dari kegiatan pra-observasi ini, apa yang Ibu dapatkan? Coba Ibu bisa jelaskan ke saya. Saya mendapat gambaran ya. Oke, jadi Ibu Leli sudah mendapatkan gambaran media dan model pembelajaran yang akan diterapkan. Baik Bu Leli, terima kasih atas waktunya sudah bersedia untuk berbincang di pra-observasi hari ini. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan pembelajarannya dapat berjalan lancar ya Bu Leli ya. Ya, itu saja Bu Leli, sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas nanti siang, dan kita berjumpa lagi di kegiatan pasca observasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kecoa termasuk salah satu hewan metamorfosis tidak sempurna adalah proses perkembangan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan. Pada hewan lain yang melalui metamorfosis tidak sempurna adalah capung. Berikut ini penjelasan fase metamorfosis kecoa. Pertama, fase telur. Seperti banyak hewan lain yang melalui metamorfosis, kecoa juga berawal sebagai telur. Telur kecoa dihasilkan dari pembuahan biasanya begitu kecoa akan menggunakan telurnya di atas permukaan tanah atau sampah atau yang menumpuk yang jarang didapati orang. Induk kecoa akan mengeluarkan telur di punggung perutnya untuk waktu yang lama, dari berjam-jam hingga beberapa hari. Telur-telur tersebut akan ditempelkan ke permukaan lokasi bertelur dengan bantuan dari air kecoa lainnya. Instrumen di mana telur-telur disembunyikan biasanya gelap dan dekat dengan sumber makanan. Ketika kecoa betina bertelur, ia dapat meletakkan sekitar 16 hingga 30 telur dalam sekali bertelur. Telur-telur tersebut saling melekat satu sama lain. Pada permukaannya, warnanya hitam atau coklat dan biasanya telur-telur tersebut dilindungi dengan yang disebut konteka. Saking ini sangat keras, ada dapat melindungi dari benturan luar. Pada setiap kontekan terdapat sekitar 15 embrio. Telur kecoa menetas antara 1 hingga 2 bulan tergantung jenis dan spesiesnya. Kedua, tahap nimfa. Setelah telur kecoa menetas, nimfa atau bayi kecoa akan kemudian kuat. Ukuran nimfa sangat kecil, hampir seukuran putu beras. Nimfa berwarna putih dan sudah dapat bergerak bebas mencari makannya sendiri sampai ia tumbuh dan berwarna menjadi coklat. Ketika kecoa masih dalam fase nimfa, ia belum mempunyai sayap. Fase nimfa akan berlangsung selama 20 hari dengan 4 hingga 7 kali besar atau ganti kulit. Setiap nimfa berganti kulit, kulitnya yang baru akan semakin keras. Ketiga, tahap imago atau kecoa dewasa. Pada periode besar terakhir, nimfa kecoa sudah mulai memiliki 2 pasang sayap. Pada saat ini, stadium imago dimulai. Imago atau juga kecoa dewasa memiliki sayap yang kuat hingga ia bisa terbang. Kecoa muda berukuran lebih kecil, namun ia akan tumbuh menjadi lebih besar sehingga ia melakukan proses reproduksi bersama pasangannya agar proses metamorfosis dapat diulang lagi. Nah, itulah proses metamorfosis kecoa. Siklus hewan kupu-kupu. Udah.
dua tiga nah nanti di sini lah nanti kan kalau sudah jadi seperti ini nanti bisa ditepung-tepung seperti ini nanti jadilah siklus katak yang bagus lah bawa kayu nanti kalau sudah selesai memgunting menempel boleh didiam supaya lebih bagus. Kemudian kalau yang kuku juga sama, kalau yang kuku cuma gambarnya beda. Sekarang ada yang mau bertanya? Ya. Yang pertama kali itu adalah menggunting dulu, digunting, nanti dimasukkan ke kotakan menurut kamu, diurutkan, setelah digunting, dilem, barulah kemudian dibilas. Sudah paham? Sudah? Ya, sekarang kamu kerjakan dengan sebaik mungkin kreasi kamu. Yang kerja tangannya. Yang digunting ini yang ini kan sudah dijelaskan hanya bagus banget nanti pas dulu ya yang digunting nanti ini yang digunting yang ini nah nanti pada tukang menggunakan ini nah mewarnainya nanti ya mewarnainya nanti yang pertama itu glowing dulu senyum siklus pada tumbuhan ya sudah selesai semoga kalian lebih semangat belajar ya siklus pada Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Erni Triana, JGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen pada kegiatan hari ini yaitu kegiatan pasca observasi yang akan bersama Bu Laili Rahmawati SPD SD selaku guru kelas 3 SD Negeri 2 Ademyo dan hari ini saya juga didampingi oleh Ibu Ipah Widiawati, beliau selaku pengajar praktek pada program guru penggerak. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan bersama kegiatan pasca observasi hari ini. Assalamualaikum Bu Laili Rahmawati, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya sehat baik. Alhamdulillah Bu Laili, kita bisa berjumpa kembali, kita bisa berbincang-bincang kembali setelah kemarin Ibu Laili sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ya Mbak Lili ya, dan saya juga sudah melakukan supervisi pada saat pembelajaran Bu Lili. Nah Ibu Lili terkait dengan kegiatan yang sudah Bu Lili laksanakan kemarin, hari ini saya ingin mengajak Bu Lili untuk ngobrol kembali hal apa saja yang sudah Bu Lili alami kemarin ya Bu Lili ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu Lili, gimana perasaannya Bu Lili setelah kemarin Bu Lili melakukan pembelajaran di kelas? Kemarin saat perasaan pembelajaran di kelas, perasaan saya senang gitu ya. Oke, perasaan senang. Tentunya senangnya ini ada alasannya
ya Bu Leli ya. Nah senangnya ini kenapa bisa diceritakan lebih lengkap lagi Bu Leli? Senangnya karena pembelajaran bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan belajar. Oh gitu, jadi pembelajarannya bisa berjalan lancar, tepat waktu mungkin ya Bu Leli, dan sesuai dengan urutan dari apa yang sudah Bu Leli buat di RPP begitu ya Bu Leli. Ya, baik Bu Leli, untuk selanjutnya pembelajaran, apakah kemarin ada kendala-kendala apa Bu Leli yang Ibu alami ketika di pembelajaran kelas kemarin Bu Leli? Mungkin bisa diceritakan. Saat pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tertuang pada RPP, dan pelaksanaan KBM alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, walaupun masih ada beberapa murid yang masih kurang aktif. Jadi pembelajaran ya lancar ya Bu, lancar sesuai dengan alur, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu jabarkan kemarin. Kalau tidak salah kemarin terkait dengan metamorfosis yang pembelajaran pas, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, di mana kemarin di situ Bu Leli menceritakan ada 3 tujuan pembelajaran kalau tidak salah Bu Leli ya. Nah dari ketiga tujuan pembelajaran itu Bu Leli juga menggunakan pembelajarannya model pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Bu Leli. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, apakah semua pelaksanaan itu bisa berjalan lancar? Apakah mungkin di tengah-tengah ada hambatan apa Bu Leli ketika Bu Leli memberikan pembelajaran di kelas kemarin? Ya, pembelajarannya berjalan dengan lancar, siswa mengikuti dengan baik, walaupun masih ada beberapa siswa yang terkadang bermain sendiri, kurang memperhatikan. Jadi ya, kemarin saya juga sempat melihat ya, karena saya juga di situ. Jadi memang saya perhatikan ada beberapa anak yang masih kurang antusias ya Bu Leli ya, yang mungkin ini sebagai gambaran untuk kegiatan berikutnya, bagaimana keterampilan Bu Leli untuk lebih mengaktifkan siswa kembali, untuk mengaktifkan bisa mungkin berbagai hal yang lebih menarik mungkin begitu ya Bu Leli ya. Nah, baik Bu Leli, kalau dari pembelajaran kemarin ya, adakah sesuatu hal yang mungkin terjadi di luar rencana Bu Leli, di luar skenario pembelajaran yang mungkin Bu Leli sudah buat itu? Apakah ada hal-hal yang terjadi di luar rencana itu Bu Leli? Mungkin ada kejadian apa, atau harusnya saya seperti ini, kok jadinya seperti ini ya? Mungkin bisa diceritakan. Alhamdulillah dari pembelajaran kemarin tidak ada yang di luar rencana Bu. Semua itu pembelajarannya berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana, sesuai dengan RPP yang dibuat. Alhamdulillah ya, berarti kemarin sukses ya Bu Leli ya. Kalau semuanya sudah terencana, berjalan lancar, tidak ada hambatan. Baik. Untuk selanjutnya, Bu Leli, apakah ada hal-hal yang Ibu anggap atau mengalami kesulitan apa sih Bu? Ketika kemarin waktu belajar di kelas, Bu Leli mengalami kesulitan apa? Mungkin dalam pengungsian atau bagaimana? Ya, betul Bu. Kemarin itu saat mempresentasikan hasil kerja kelompok itu terkendala juga dengan waktu. Terus ada kelompok yang lebih dominan untuk siswa yang aktif dan tidak aktif. Jadi kalau siswa yang aktif itu ya benar-benar memperhatikan saat pembelajaran. Nah kalau siswa yang tidak aktif itu bermain sendiri dengan apa yang ditanya seperti itu, kurang memperhatikan. Itu kendalanya. Terus waktu juga. Jadi Bu Leli kemarin sedikit mengalami ada kendala ya Bu. Ternyata ada siswa yang minat ketika di kelompoknya mungkin dia begitu aktif, sementara ada kelompok lain yang hanya dia mungkin ya Bu kurang memperhatikan. Terus juga ada kendala waktu ya Bu Leli ya. Mungkin waktu yang dibutuhkan harusnya lebih atau bagaimana Bu Leli? Harusnya waktunya sudah selesai, tapi ada anak-anaknya ada yang belum selesai. Berarti tentang pengkondisian waktu dan juga pengaktifan siswa-siswanya ya Bu Leli ya. Oke. Untuk selanjutnya Bu Leli, misalnya untuk keaktifan ya, yang kan tadi masih ada yang didominasi ya Bu Leli ya. Nah untuk langkah selanjutnya apa yang Bu Leli kerjakan untuk bisa ini biar siswa saya aktif semua? Gimana caranya? Mungkin Bu Leli ada trik-trik sendiri atau ide apa yang untuk kedepannya Bu Leli? Saya itu berencana untuk membuat alat
peraga yang mungkin lebih variatif lagi agar siswa itu semuanya aktif dalam pembelajaran, lebih fokus, lebih konsentrasi, anak itu lebih semangat dalam belajar. Oh ya, oke. Jadi Bu Leli juga akan membuat alat peraga yang menarik Bu. Mungkin juga ada penyajian video-videonya ya Bu ya, agar anak-anak ya lebih aktif lagi, lebih memperhatikan dan juga bisa untuk mengkondisikan siswa kembali ya, agar yang tadinya mungkin tidak antusias, tadinya hanya diam saja, anak tersebut bisa aktif kembali. Jadi kira-kira nih indikator tercapaian seperti apa yang Bu Leli capai sih? Jadi saya mau anak ini belajar seperti ini loh, harusnya seperti ini loh, itu indikatornya apa itu? Indikator tercapaiannya ini boleh dicapai, harusnya anak ini bisa seperti ini Bu, misalnya seperti dalam pembelajaran. Kalau saya ingin peserta didik itu mengikuti pembelajaran dengan baik, menguasai materi dengan baik, lebih konsentrasi dalam belajar, lebih semangat dalam belajar. Begitu. Jadi indikator pencapaiannya misalnya anak itu berpartisipasi aktif, ya lebih aktif, bisa mengikuti. Mungkin dari segi evaluasinya bagaimana Bu Leli? Dari segi evaluasi pembelajaran yang diharapkan Bu Leli, ketika anak itu sudah diterangkan, sudah praktek, tentunya kan ada evaluasi ya Bu Leli ya. Nah itu kan bisa dijadikan indikator pencapaian juga dari hasil evaluasi. Harapannya nilai atau hasil evaluasinya bagaimana Bu? Harapannya hasil evaluasinya itu nilainya bagus, Ya, siswa menguasai dengan baik, siswa memahami materi dengan baik. Gitu ya, jadi indikator pencapaiannya gitu. Nah mungkin ada kompetensi apa lagi yang ingin Ibu capai untuk dikembangkan berikutnya, untuk di pembelajaran berikutnya Bu Leli, mungkin supaya lebih menarik lagi, Bu Leli punya ide-ide apa lagi untuk pembelajaran di kelas 3? Ya mungkin membuat alat peraga yang lebih variatif, kemudian tentang model-model pembelajaran yang lebih membuat siswa itu lebih aktif dalam belajar. Ya. Baik Bu Leli, untuk area pengembangan yang ingin Bu Leli kembangkan kemarin pas ketika saya melakukan observasi adalah pembelajaran diferensiasi dan ASE ya Bu Leli ya. Nah di mana pembelajaran diferensiasi itu intinya itu pada mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Nah yang ingin saya tanyakan kepada Bu Leli, apakah Bu Leli sudah menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk mengikuti belajar murid? Seandainya sudah diciptakan, bentuknya seperti apa Bu Leli, bisa diceritakan? Kemarin pada saat pembelajaran saya berusaha untuk menciptakan lingkungan kelas yang nyaman untuk murid, yaitu dengan cara menata ruangan, membuat kelompok, kemudian cara mengatur tempat duduk seperti itu. Terus nama-nama kelompok juga saya namain. Ya, berarti Bu Leli kemarin sudah berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan murid ya, dengan menata ruang, membuat kelompok, membuat nama kelompok juga ya Bu Leli ya. Jadi untuk posisi pengaturan tempat duduk sudah semuanya sudah diatur ya Bu Leli. Sudah banyak sekali Bu Leli. Yang selanjutnya apakah dalam pembelajaran tersebut Bu Leli juga sudah menggunakan komunikasi yang positif Bu Leli kepada peserta didiknya? Kemarin saya berusaha untuk selalu berkomunikasi yang positif untuk peserta didik, tapi juga ada yang terkadang itu perlu dimotivasi supaya anak itu mau untuk mengungkapkan pendapatnya seperti itu. Jadi ada siswa yang aktif, ada siswa yang belum aktif. Jadi kalau yang belum aktif selalu dimotivasi untuk supaya lebih percaya diri lagi. Oh begitu ya Bu Leli ya. Jadi untuk penggunaan komunikasi yang positif sudah dikembangkan, sudah dilaksanakan dengan cara juga memancing siswa ya, agar tadinya kurang antusias juga agar lebih aktif lagi, bisa mengkomunikasikan lagi. Berarti ini menumbuhkan rasa percaya diri ya Bu Leli ya. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri si anak agar ketika dia berkomunikasi ataupun mengungkapkan pendapatnya dia tidak malu-malu lagi, begitu ya Bu Leli ya. Ya baik sekali dulu, nampaknya ini sudah banyak hal yang dikembangkan oleh Bu Leli ya. Nah untuk selanjutnya ketika dalam pembelajaran tersebut kan Bu Leli juga ingin mengembangkan motivasi juga. Nah apakah Bu Leli juga memberikan motivasi
nih untuk siswa-siswa yang mungkin dia menonjol ataupun dia berani mengungkapkan pendapatnya. Ya, saya selalu memberikan motivasi supaya anak itu selalu semangat dalam belajar seperti itu. Misalkan dengan tepuk salut seperti itu. Saya berusaha untuk selalu memberi motivasi yang positif seperti itu, dengan ucapan-ucapan yang baik, anak hebat, anak berprestasi seperti itu. Jadi kan anak itu akan selalu semangat dalam belajar. Ya, bagus sekali Bu Leli, nampaknya pemberian motivasinya ini sangat bervariasi ya, bisa dengan motivasi verbal maupun non verbal yang Bu Leli sampaikan, ada tepuk, ada anak hebat atau apa, mungkin dengan acungan jempol ya Bu Leli ya. Ya, baik sekali Bu Leli, karena pemberian motivasi itu juga sangat mendorong anak bisa mengembangkan rasa percaya diri, bisa membuat mereka bangga, oh saya pernah dihargai. Jadi dengan seperti itu anak justru akan lebih tertarik lagi dan dia akan berusaha untuk menciptakan, besok kalau ada pembelajaran lagi aku harus berani, kalau ada pertanyaan dari guru aku harus menjawab begitu. Oke, terima kasih Bu Leli, nampaknya pemberian motivasinya ini sudah sangat bervariasi. Untuk yang selanjutnya Bu Leli, kemarin area pengembangan yang Bu Leli kembangkan juga ada pada pengembangan KSE, kemampuan sosial emosional. Yang saya tanyakan, bagaimana nih Bu Leli dalam pengembangan KSE yang Bu Leli terapkan kemarin itu di bagian mana nih di saat pembelajaran? Itu pada saat pembagian kelompok. Jadi itu nanti dalam mengerjakan itu berharap dengan pengembangan KSE itu dapat bekerja sama dengan baik, tidak didominasi oleh siswa yang aktif saja seperti itu. Dan itu juga perlu dimotivasi secara terus-menerus seperti itu. Jadi untuk pengembangan area pengembangan sosial emosionalnya difokuskan pada saat pembelajaran di kelompok ya. Ketika sudah diberi tugas per kelompok, bagaimana anak itu mendiskusikan, bagaimana anak itu bekerja sama ya. Itu kan dalam kelompok mereka harus bekerja sama, mengambil keputusan apakah pekerjaan sudah benar atau belum, mereka diskusikan bersama. Jadi Bu Leli sudah menerapkannya ya Bu Leli ya. Jadi sudah diperhatikan juga bagaimana anak-anak tersebut dalam pengambilan keputusan gitu ya Bu Leli ya. Ya, nampaknya untuk area pengembangan yang Bu Leli sampaikan tadi sudah masuk semua, dari diferensiasinya juga sudah ada, pembelajaran KSN juga sudah ada. Bagus sekali ya Bu Leli ya, tetap semangat bisa dikembangkan lagi. Jadi Bu Leli juga akan membuat alat yang menarik menghibur, mungkin juga ada penyajian video-videonya ya Bu ya, agar nanti lagi lebih memperhatikan dan juga bisa untuk mengkondisikan siswa kembali ya, agar yang tadinya mungkin tidak antusias, tadinya hanya diam saja, anak tersebut bisa aktif kembali. Jadi kira-kira nih indikator tercapaian seperti apa yang Bu Leli capai sih? Jadi saya mau anak ini berhasil seperti ini loh, harusnya seperti ini loh, itu indikatornya apa itu? Indikator tercapaian yang Bu Leli capai, harusnya anak ini bisa seperti ini Bu, misalnya seperti dalam pembelajaran. Kalau saya ingin peserta didik itu mengikuti pembelajaran dengan baik, menguasai materi dengan baik, lebih konsentrasi dalam belajar, lebih semangat dalam belajar. Begitu. Jadi indikator pencapaiannya misalnya anak itu berpartisipasi aktif, aktif, bisa mengikuti. Mungkin dari segi evaluasinya bagaimana Bu Leli? Dari segi evaluasi pembelajaran yang diharapkan Bu Leli, ketika anak itu sudah diterangkan, sudah praktek, tentunya kan ada evaluasi ya Bu Leli ya. Nah, itu kan bisa dijadikan indikator pencapaian juga dari hasil evaluasi. Harapannya nilai atau hasil evaluasinya bagaimana Bu? Harapannya hasil evaluasinya itu nilainya bagus, siswa menguasai dengan baik, siswa memahami materi dengan baik. Ya, jadi indikator pencapaiannya dulu. Nah, mungkin ada kompetensi apa lagi yang ingin Ibu capai untuk dikembangkan berikutnya, untuk di pembelajaran berikutnya Bu Leli, mungkin supaya lebih menarik lagi, Bu Leli punya ide-ide apa lagi untuk pembelajaran di kelas 3? Ya, mungkin membuat alat peraga yang lebih variatif, kemudian tentang model-model pembelajaran yang lebih membuat siswa itu lebih aktif dalam belajar. Jadi Bu Leli untuk mencapai ingin mengembangkan kompetensi berikutnya itu bagaimana membuat alat peraga yang lebih menarik agar anak juga
antusias ya Bu Lili. Mungkin ada juga itu Bu Lili, apakah Bu Lili ada kepikiran untuk membuat suatu kayak permainan, ibaratnya kayak demonstrasi itu mungkin yang bisa dipraktekkan oleh siswa itu, mungkin itu juga bisa mengaktifkan siswanya ke kenyataan. Iya, begitu ya. Tapi kayak realita Itu praktek nyatanya. Iya. Jadi untuk selanjutnya tadi Bu Lili juga sudah menyampaikan hal-hal yang ingin Ibu capai, ingin Ibu kembangkan, dan juga untuk kedepannya mungkin akan membuat pembelajarannya lebih menarik dari yang kemarin ya Bu ya, karena kemarin kita Bu Lili sudah melaksanakan pembelajaran kelas 3. Oh, hasilnya seperti ini. Untuk rencana berikutnya pastinya Bu Lili ingin lebih menampilkan yang lebih baik lagi, yang bermakna untuk siswa dan juga sesuai dengan kebutuhan belajar siswa Bu Lili ya. Baik Bu Lili, dari percakapan yang tadi saya catat tadi, Bu Lili juga sudah punya komitmen nih, sudah punya komitmen terkait dengan seperti apa sih tindak lanjut yang ingin Bu Lili laksanakan selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran murid. Tentunya tadi Bu Lili juga sudah menyampaikan agar muridnya lebih antusias, lebih aktif kembali ya. Ya, baik Bu Lili, mungkin ada hal yang ingin Ibu Lili masih ingin sampaikan kepada saya hari ini terkait dengan kegiatan pasca observasinya. Kalau dalam pembelajaran saya itu ingin peserta saya itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, lebih konsentrasi dalam belajar, lebih senang dalam belajar seperti itu. Jadi tidak fokusnya itu benar untuk bermain. Karena kan siswa kelas 3 itu kan masih senangnya itu bermain. Jadi saya berencana itu selain membuat alat peraga yang lebih variatif, saya juga untuk permainan-permainan yang mendidik seperti itu. Betul sekali ini komitmennya Bu Lili terkait dengan pembelajaran yang akan datang, bisa menciptakan pembelajaran yang variatif, bisa mengaktifkan siswa, juga permainan yang mendidik ya Bu. Apalagi kita tahu sekarang anak-anak sekarang ya luar biasa sekali bagaimana kita sebagai seorang guru untuk bisa memberikan pendidikan tidak hanya ilmu tetapi juga menerapkan karakter kepada anak didik. Itu yang menurut saya juga menjadi PR, karena untuk menanamkan karakter memang butuh perjuangan yang tidak mudah untuk menanamkan karakter yang baik terhadap peserta didik kita. Ya, baik Bu Lili, terima kasih atas waktunya. Nah, mudah-mudahan kedepannya nanti Bu Lili bisa menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif lagi, lebih menarik lagi, sehingga kebutuhan belajar murid juga tercukupi. Itu Bu Lili ya, terima kasih. Masih ada hal yang disampaikan Bu Lili? Sudah cukup. Baiklah Bu Lili, terima kasih. Demikian tadi perbincangan saya dengan Bu Lili Rahmawati terkait dengan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.